Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Putri dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, yang dimana saat ini saya sedang berada di semester 4. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk menjadi syarat sebagai Google Student Ambassador. Yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Yang pertama, yang paling saya sukai dari inovasi teknologi dan budaya Google itu cara mereka bikin teknologi jadi simple tapi impactful. Contohnya kayak Google Docs atau Google Drive yang bikin jadi gampang banget nih tanpa ribet. Terus budaya Google-nya juga terkenal terbuka dan encourage dengan ide-ide baru, bahkan dari orang yang masih belajar seperti saya. Dan menurut saya juga jadi Google Student Ambassador itu cara paling pas buat nyalurin ketertarikan itu, karena saya bisa langsung sharing nih ke teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi bukan cuma saya ngerasain manfaat teknologinya, tapi juga bisa ngajak orang lain buat lebih aware dan produktif pakai tools dari Google di kehidupan kampus. Lalu yang pertanyaan kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Kalau saya bisa membuat acara Tech and Chill, saya bakal bikin kegiatan Google Tools Mini Challenge. Jadi peserta dibagi kelompok kecil, lalu dikasih challenge ringan tapi seru, misalnya seperti membuat ide bisnis sederhana dalam 20 menit pakai Google Docs, Google Slide, Google Drive. Tapi tiap tim harus pakai fitur tertentu. Jadi kayak seperti kolaborasi real time atau komen diskusi, dan di akhir juga tiap tim melakukan presentasi, bahkan bisa presentasi santai dan bisa sambil duduk lesehan biar tidak terlalu kaku. Dan menurut saya juga akan seru nih, karena mereka nggak cuma dengerin materi secara langsung, tapi juga nyobain dan ngerasain sendiri manfaat toolsnya Google dengan cara yang asik. Lalu yang ketiga, setiap orang memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Jadi waktu itu saya ini pernah PKL nih sebagai sales di Ramayana. Saya juga sempat kesulitan karena target penjualannya yang lumayan tinggi, tapi banyak pengunjung cuma lihat-lihat doang tanpa membeli. Terus akhirnya saya coba cara yang agak berbeda nih. Saya mulai kayak seperti ngajak ngobrol pelanggan lebih santai, bukan langsung jualan. Misalnya nanya kebutuhan mereka atau kasih saran mix and match outfit biar mereka kebayang nih cara berpakainya. Lalu dari situ juga saya sadar pendekatannya harus lebih ke membantu dulu, bukan menjual. Jadi hasilnya cukup mengaruh karena beberapa pelanggan jadi lebih nyaman dan akhirnya beli. Dan dari situ saya juga belajar kalau kadang solusi nggak harus selalu cara yang formal, tapi juga bisa dari pendekatan yang lebih personal. Lalu yang terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Dan apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Baik, kalau misalkan saya jadi terpilih jadi Google Student Ambassador dalam 3 bulan pertama, saya bakal bangga banget kalau bisa saya bikin suatu acara yang impactful dan diikuti banyak teman-teman mahasiswa nih di kampus saya, terutama yang sebelumnya belum terlalu peduli nih sama teknologi. Saya juga pengen jadi orang-orang di kampus itu jadi lebih familiar dan percaya diri jika memakai Google
Tools. Lalu bukan cuman buat tugas aja nih Google Tools-nya, tapi juga bisa buat produktivitas sehari-hari kita, atau bahkan bisa membuat ide bisnis. Terus dampak yang saya harapkan bukan cuma di dalam kampus sih, tapi juga di luar. Misalnya mahasiswa bisa men-share lagi nih ke teman-temannya, ke komunitasnya, ke organisasi eksternalnya. Jadi efeknya bisa menyebar, bukan berhenti di satu acara aja jadinya. Gitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.